Halo Sobat Trader, balik lagi bersama saya Dan Fikri, trading analis dari DDMax. Oke, sekarang kita bakal ngebahas sesi terbaik di jam berapa sih gitu kan, sesi terbaik untuk trading forex gitu kan. Soalnya begini, untuk trading forex sendiri itu kan bukannya 24 jam ya. Bukan seperti jam kerja dari jam 7 sampai jam 5. Tapi ini full 24 jam itu market forex bergerak dari hari Senin sampai Jumat. Oke, Sabtu Minggu market tutup gitu. Nah, dari Senin sampai Jumat tuh ada berapa sesi sih dalam satu harinya untuk trading forex? Nah, ini yang bakal kita bahas gitu kan. Sesi market terbaik untuk profit maksimal tuh di sesi mana gitu. Nah, yang kita perlukan hanyalah menganalisa ya, kapan akan masuk dan keluar di market gitu. Ada beberapa jadwal trading forex yang terbagi menjadi beberapa sesi. Dan tidak semua sesinya pas untuk dilakukan buat transaksi gitu. Supaya kita bisa mendapatkan celah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal ya tentunya gitu kan. Ada baiknya kita untuk mengetahui jadwal trading forex dari pembukaan hingga penutupan itu di jam berapa aja gitu kan. Oke, kita next untuk pertama gitu kan, sesi market yang menguntungkan. Itu ada sesi perdagangan Asia. Nah, untuk sesi perdagangan Asia tuh dari jam berapa sampai jam berapa sih? Nah, untuk Asia sendiri ini dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Yang dimana ketika open market pagi itu, jam 7 tuh udah masuk ke sesi Asia gitu kan. Sesi perdagangan di pasar Asia ini menempati 20% dari total perdagangan forex gitu kan. 20% ya di seluruh dunia. Dengan pusat transaksi berada di Tokyo itu 8%, Australia 3%, dan Singapura itu di 5% gitu kan. Karakteristiknya dari sesi perdagangan Asia itu seperti apa sih gitu kan. Pertama, pada saat-saat tertentu pergerakan pasar akan menipis, terlihat dari harga yang sangat kecil gitu kan. Keadaan ini dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Nah, yang kedua itu mata uang yang menarik untuk sesi perdagangan Asia adalah yen sama AUD, maksudnya USD AUD. Nah, yang ketiga itu negara-negara yang aktif melakukan transaksi adalah ada Jepang, Hong Kong, Australia, Korea, dan Singapura, karena ini lebih ke sesi Asia. Jadi negara-negara Asia ketika open market itu namanya ada sesi Asia gitu kan. Dan yang keempat, sebagian besar pergerakan harga banyak terjadi di awal sesi. Berarti jam 7 tuh pergerakannya lumayan signifikan gitu kan, apalagi kalau misalkan dipadu dengan teknik yang ada di DDMax, andalan DDMax yang itu teknik 3 candle ya, itu teman-teman bisa lihat di video lain di channel YouTube ini gitu kan. Nah, itu tekniknya kita pakainya jam Asia gitu kan, bahkan dari open market, baik itu jam 5 maupun jam 6 gitu kan. Nah, itu sangat signifikan untuk ngepadu antara sesi Asia dengan teknik 3 candle gitu. Teman-teman bisa ulik deh mungkin di deskripsi di bawah, nanti kita bakal cantumin link untuk teknik 3 candle gitu kan. Nah, itu yang pertama ya, ada sesi Asia dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Next, kita lagi ada di sesi perdagangan Eropa gitu kan. Nah, untuk Eropa sendiri ini sesi perdagangan berpusatnya di London gitu kan. Yang juga menjadi pusat keuntungan dunia gitu semenjak era revolusi industri dengan porsi pasar terbesar, yaitu kurang lebih 36% dari total keseluruhan perdagangan gitu kan. Nah, karakteristiknya tuh seperti apa sih kalau misalkan di sesi Eropa gitu kan. Pertama, sesi London merupakan waktu yang sangat ramai dengan likuiditas yang sangat tinggi ketika jam trading forex berlangsung gitu kan. Makanya kenapa misalkan pergerakannya ketika sesi Eropa atau sesi London itu lumayan tinggi gitu kan pergerakannya. Karena kalau misalkan untuk London sendiri itu bukannya di jam 1, oke? Bukannya di jam 1 sampai jam 10 malam gitu kan. Nah, next untuk yang kedua, tren yang terjadi saat sesi Eropa biasanya berlanjut hingga awal sesi New York, yang dimana berarti dari jam 1 sampai jam 8 kan. Kalau misalkan untuk sesi New York di sesi berikutnya itu
bukanya jam 8 malam gitu kan. Nah, tren yang terjadi saat Eropa biasanya berlanjut hingga awal sesi New York gitu kan. Nah, untuk yang ketiga, poin ketiga ini kisaran pergerakan harga dari perdagangan di sesi ini bisa menjadi sangat tinggi. Terus yang keempat itu pada sesi ini semua mata uang menarik untuk diperdagangkan, untuk ditransaksikan di jam 1 ini lumayan gitu kan. Nah, tapi yang paling menguntungkan adalah Euro USD, GBP USD, USD JPY, terus ada USD CHF gitu kan, untuk mata uangnya yang mungkin pergerakannya lebih dominan gitu, lebih tinggi. Nah, untuk poin kelima ini ketika siang hari, volatilitas akan menurun hingga sesi Amerika dibuka gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang kedua ini kan sesi Eropa atau sesi London bisa disebut gitu. Nah, ini bukannya dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Next, kita ada sesi Amerika gitu kan. Sesi perdagangan Amerika berpusat di New York yang porsi pasarnya 19% dari total perdagangan secara keseluruhan gitu kan. Nah, karakteristiknya seperti apa sih kalau misalkan sesi New York ini? Perdagangan akan sepi di jam trading forex Jumat siang waktu New York. Nah, kalau misalkan poin keduanya ini semua mata uang menarik untuk ditransaksikan terlebih USD gitu kan. Oke, nanti kita bakal kita bahas. Untuk poin ketiga, likuiditasnya pasar di sesi perdagangan Amerika cenderung tinggi terutama di awal perdagangan, berarti di jam 8 malam. Ini untuk likuiditasnya tinggi banget ya teman-teman. Nah, untuk poin keempatnya penyebab likuiditas yang tinggi adalah overlap dengan sesi Eropa yang likuiditasnya secara otomatis menurun mendekati akhir sesi. Artinya di sini ada tabrakan ya antara jam waktu London sama New York, yang dimana sesi London sendiri kan dari jam 1 sampai jam 10 malam nih. Nah, sesi New York itu bukannya jam 8, otomatis pertengahan jam London tuh ada sesi New York yang baru buka gitu kan, otomatis di situ pergerakan likuiditasnya lebih tinggi gitu. Makanya kenapa ketika jam 8 malam itu pergerakan market tuh lebih liar, bisa dibilang seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita di hari itu lagi ada news yang high impact seperti CPI, FOMC, bahkan kalau misalkan FOMC sih tengah malam sih, kayak misalkan untuk NFP biasanya. NFP itu kan misalkan jam setengah 8 biasanya. Nah, itu pergerakannya lebih tinggi karena kan itu USD ya gitu kan, rilis news USD untuk USD sendiri gitu kan. Nah, makanya kenapa di jam Amerika atau misalkan di sesi New York ini gitu kan, likuiditasnya cukup tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pertama dari jam 7 sampai jam 1 siang itu ada sesi Asia atau misalkan sesi Tokyo. Yang kedua itu ada sesi London atau Eropa gitu kan, itu dari jam 1 sampai jam 10 malam. Dan untuk sesi terakhir itu ada sesi Amerika atau sesi New York dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi gitu teman-teman. Nah, lalu sesi market yang mana sih yang menguntungkan bagi trader gitu kan, enaknya di jam berapa gitu kan. Nah, kalau misalkan perihal ini sih tentunya balik lagi gaya tradingnya seperti apa gitu kan. Kalau misalkan gaya tradingnya santai dan misalkan cuma ngambil pagi-pagi ya berarti cocoknya di Asia gitu kan. Dan Asia pun pergerakannya lumayan ya kalau misalkan kita lihat review market di ke belakang gitu kan. Apalagi terlebih kalau misalkan pakai pola, maksudnya bukan pola, teknik 3 candle ya yang dipadu sama sesi Asia, apalagi emang harus di sesi Asia itu mungkin gitu kan lebih menguntungkan. Dan ketika siang, sore, atau malamnya ketika kita udah clear posisi kan enak, jadi lebih tenang gitu kan. Terus ada juga yang sesi mungkin ngambilnya sehabis makan siang gitu kan, di jam 2, jam 3 itu masuknya mungkin ke sesi London. Beda halnya kalau misalkan teman-teman tipikalnya ngejar news nih gitu kan, ketika news kita OP nih mau OP berapapun, atau misalkan emang tipikalnya news banget gitu kan, berarti masuknya ke
sesi New York gitu kan di malam hari gitu kan, ketika open New York di jam 8 malam gitu. Apalagi kalau misalkan newsnya setengah 8 gitu kan, cocok banget gitu kalau misalkan teman-teman mau masuk di sana gitu kan. Nah, tidak ada sesi trading forex khusus yang bisa memberikan kepastian. Ingat ya teman-teman, yang harus diperhatikan adalah strategi dan planning kita dalam trading. Seperti yang tadi, kalau misalkan teman-teman emang planningnya cuma pagi, ya udah pagi aja gitu kan. Siang, sore, malamnya kalau misalkan udah clear, udah cukup, lanjut besok pagi aja. Nah, kalau saran saya sih kayak gitu kan. Terus sesi manapun dapat menguntungkan asalkan sesuai dengan strategi dan planning trading yang kita gunakan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak ada gitu kan sesi yang menguntungkan banget atau misalkan merugikan banget, itu nggak ada. Cuman itu balik lagi ke gaya trading teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tekniknya cocoknya pagi-pagi nih, apalagi kalau misalkan 3 candle pagi-pagi kan, nah udah cocok nih, ya udah teman-teman masuknya di sesi Asia aja gitu kan. Ketika udah clear, udah sesi London dan sesi New York, teman-teman skip aja gitu kan. Dan udah kalau misalkan udah clear posisi dan udah untung di hari itu kan, kenapa enggak gitu kan, ya udah mending stop aja gitu kan. Terus kalau misalkan teman-teman pengennya ngejar di jam London gitu kan, di jam 1 sampai jam 10, itu teman-teman bisa aja gitu kan ngejar. Apalagi kalau misalkan di situ tuh pergerakannya lumayan lah di SAU juga, apalagi kalau misalkan cuma ngambil 3 sampai 5 poin ya cukup lah kalau misalkan di jam London. Nah, beda halnya kalau misalkan di jam New York, teman-teman bisa mungkin gitu kan likuiditasnya lebih tinggi. Karena apa? Jam antara jam London sama jam New York itu bentrok gitu kan. Jam London masih buka tapi jam masih berjalan, jam London, jam New Yorknya buka jam 8 gitu kan. Nah, di situ kan ada bentrokan yang dimana likuiditasnya pasti tinggi. Terus kedua, kalau misalkan ada rilis news, nah di situ kan teman-teman bisa minimalisirnya seperti apa sih ya. Mungkin di situ bisa gunakan SL, cuman kurang disaranin kalau misalkan ketika ada news pakai SL, takutnya cuman kejilat doang, atau misalkan SL hunter bisa dibilang kayak gitu. Nah, SL abis itu berbalik arah gitu kan, karena pergerakan news tuh lebih liar gitu. Mungkin saran aku kalau misalkan teman-teman emang sukanya malam nih gitu kan, apalagi ngejar news, teman-teman gak usah pakai SL, tapi teman-teman udah punya plan resikonya berapa nih. Kalau misalkan emang resikonya di $200 misalkan gitu kan, ya udah ketika lebih dari $200 teman-teman bisa cut loss gitu. Begitupun profitnya juga kalau misalkan sesuai dengan plan teman-teman bisa besar juga gitu kan. Nah, makanya mungkin disaranin nggak pakai SL, tapi teman-teman harus wajib mantau gitu sih kurang lebih. Nah, mungkin kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh ke link bit.ly di bawah, atau misalkan bisa langsung komen di video ini ya teman-teman. Oke. Bukan untuk mengajari, mungkin ini lebih ke sharing dan belajar bareng-bareng aja ya teman-teman. Nah, mungkin sekian dari saya dan Fikri selaku trading analis dari DDMax. Mungkin lain kali bakal ketemu lagi gitu kan. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.